Halo semuanya, balik lagi sama aku Desi. Dan kali ini aku akan bahas salah satu drama dari Korea Selatan. Dan aku mohon maaf kalau misalkan, aku mau minta maaf ke kalian kalau misalkan suara di luar ada suara ayam, suara kayak tukang bangunan, dan ada suara anak kecil. Itu tolong dimaklumin karena memang ramai banget di sini. Dan juga aku langsung aja lanjut ke sini. Aku akan bahas satu drama dari Korea Selatan yang dimana drama ini sedikit berbeda dibandingkan drama-drama Korea yang lainnya. Dan aku langsung aja bahas ke inti sarinya. Check this out. Oke, yang tadi aku bilang drama ini sedikit berbeda. Drama ini memiliki 2 season dan drama ini memiliki masing-masing seasonnya ini punya 6 episode saja. Ya, 6 episode yang dimiliki drama ini. Drama apa sih yang mempunyai 6 episode dan 2 season ini? Drama ini adalah drama Kingdom. Kingdom yang pertama dan Kingdom yang kedua. Dan kedua season ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan kalian sudah nonton dramanya, pasti kalian paham dengan jalan cerita drama ini. Kalau misalkan kalian belum tonton, lebih baik skip dulu video aku dan kalian lanjut nonton drama Kingdom. Oke? So, drama ini dibintangi oleh Joo Ji Hoon, Bae Dona, Ryo Sung Ryung, ada juga Kim Sung Gyu, ada Kim Sang Woo, ada juga Jun Suk Ho, dan juga ada Ho Jun Ho. Dan yang pastinya drama ini itu disutradarai oleh Kim Sung Hoon dan juga pastinya ditulis oleh Kim Eun Hee. Dan yang pastinya drama ini itu memiliki genre thriller, kerajaan, zombie, dan peperangan pastinya. Dan drama ini itu aku langsung aja ke jalan cerita yang dimana kok bisa sih seorang Desi itu tuh terlalu excited dengan drama ini, terlalu wow dengan seorang Joo Ji Hoon yang menggunakan pakaian hanbok khasnya Korea Selatan. So, ini dia jalan cerita yang akan aku kasih ke kalian. Oke, drama ini itu yang tadi aku bilang bahwa ada adegan yang cukup mengerikan, bergenre thriller, bergenre peperangan di zaman kerajaan Joseon, yang dimana dipadu-padankan dengan khas barat, yang dimana kerajaan dicampur dengan zombie. Yang biasanya kalau misalkan kita nonton film-film zombie atau drama-drama zombie atau series yang bertemakan zombie itu biasanya itu di zaman modern ya, kayak misalkan Train to Busan, Peninsula, lalu film The Walking Dead, atau bahkan Resident Evil sekalipun, pasti itu kan di zamannya modern, yang dimana nggak ada zaman kerajaan ataupun zaman-zaman tahun 1910 atau zaman-zaman kerajaan lah ya. Tapi drama ini itu sedikit berbeda, yaitu adalah perpadu padanan antara kerajaan dengan zombie. Kok bisa sih? Nah, disinilah yang akan aku bahas. Jadi, aku akan bahas dulu di season pertama. Di season pertama ini menceritakan seorang pangeran Lee Chang yang diperankan oleh Joo Ji Hoon, yang dimana dia ini memiliki ibu tiri yang haus dengan sebuah tahta yang diinginkan ibu tirinya, dengan cara si ibu tirinya ini pura-pura hamil, pura-pura hamil dari si rajanya. Dan Lee Chang ini tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk masuk
ke ruangan ayahnya, ruangan raja untuk menengok ayahnya sendiri dengan alasan bahwa nantinya si Li Chang ini akan terkena dampak penyakit bapaknya, karena bapaknya ini awal mula bapaknya sakit itu dikabarkan bapaknya sakit yang cukup menular, kayak semacam cacar gitu kali ya, kayak semacam tifus dan lain sebagainya, itu aku lupa. Tapi Li Chang ini tidak diizinkan untuk bertemu dengan bapaknya, sampai akhirnya tanpa diketahui oleh siapapun bahwa Pangeran Li Chang memutuskan untuk berkhianat dari kerajaan tempat bapaknya menjadi seorang raja. Jadi si Li Chang ini memutuskan untuk berkhianat karena memang dirinya tidak menyukai ibu tirinya, karena ibu tirinya sendiri itu lebih muda daripada anak tirinya. Jadi bapaknya itu menikah dengan seorang perempuan yang jauh lebih muda dari anaknya, sehingga anaknya ini beranggapan bahwa si ratu ini, si ibu tirinya ini sangat kekanak-kanakan dan masih belum bisa berpikir layaknya seorang ratu. Sampai pada akhirnya karena anaknya ini tuh udah ngebet banget pengen ketemu ayahnya, karena memang mungkin banyak banget pembahasan yang ingin dibahas oleh kedua belah pihak, tetapi tidak diizinkan. Akhirnya Li Chang ini memutuskan untuk diam-diam datang ke ruangan bapaknya. Ternyata sebelum dia bertemu dengan bapaknya, dia kayak ketemu secara nggak langsung, kayak bertemu dengan sosok kayak monster gitu, kayak monster zombie gitu. Kalian tahu kan kalau suara zombie itu kayak gimana. Nah, jadi si Li Chang tuh kayak ketakutan karena dia itu nggak pernah melihat sosok yang bersuara seperti monster dan bau busuk gitu, sehingga dia bernegatif thinking ke ibu tirinya bahwa ibu tirinya itu kayak melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh anaknya sendiri, sehingga dia itu kayak pergi ke salah satu tabib, tempat tabib ini merawat bapaknya, dan dia mengetahui kalau bapaknya ini sudah nggak ada, dan dia sebenarnya juga udah punya feeling kalau bapaknya ini sudah meninggal, karena selama 10 hari itu bapaknya nggak sembuh-sembuh dan malah makin memperparah kondisi yang ada di kerajaan. Dan sehingga pada saat bertemu dengan tabib, ternyata kondisi di daerah tempat tabib itu tinggal sudah berantakan, sudah tidak karuan, penuh dengan bambu runcing dan lain sebagainya. Dan yang pastinya dia kayak mencari tahu kenapa dan ada apa di tempat tabibnya ini. Dan yang pastinya kalian akan surprise dengan keadaan yang cukup mengejutkan, bahwa dia menemukan banyak mayat di kolong. Biasanya kalau di rumah-rumah kerajaan zaman dulu itu biasanya kayak rumah panggung yang di bawahnya itu masih ada celah-celah gitu, jadi sehingga orang-orang masih bisa masuk ke kolong rumah-rumahnya itu. Jadi itu yang kayak membuat membuat si pangeran ini tuh melihat banyak sekali mayat bertumpuk dan memiliki bau busuk. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa itu tuh adalah zombie yang dimana mereka takut dengan siang hari, seperti itu. Dan di season pertama ini itu kayak si Pangeran Li Chang kayak mencari tahu ada apa dengan negaranya, ada apa dengan masing-masing desa, yang dimana kok manusia bisa berubah menjadi zombie. Dan setelah manusia yang terkena gigitan dari zombie ini, manusia-manusia yang terkena gigitan zombie ini tuh kayak berubah menjadi zombie, seperti itu. Dan setelah dia mencari tahu, ternyata
bahwa itu berawal dari salah satu desa ini memakan daging mayat yang sudah dimasak gitu. Dan kebetulan mayat yang sudah meninggal ini, yang sudah dimakan sama mereka ini, awalnya terkena gigitan dari istilahnya kayak udah tercabik-cabik sama si rajanya ini. Jadi kalian kalau penasaran kok bisa sih rajanya itu kayak mencabik-cabik si mayatnya ini, yang lalu dimakan sama orang-orang di desa tersebut. Dan akhirnya si orang-orang itu berubah menjadi zombie dan bertebaran kemana-mana, sehingga dari satu desa ke desa lain itu kayak terkena gigitan zombie lalu berubah. Dan lalu setelah itu jalan cerita di season 1 ini tuh agak menggantung, karena kenapa? Setelah mencari tahu, Lee Chang ini kayak berusaha minta bantuan salah satu orang terpercayanya An Hyun untuk membasmi si zombie-zombie ini, seperti itu. Dan sampai akhirnya Lee Chang dengan timnya, dengan orang-orang handal yang dipercaya untuk membasmi zombie ini, akhirnya akan tercapai apa tidak. Jadi jalan ceritanya itu kayak menggantung banget di season 1. Lalu di season kedua, ini adalah lanjutan dari season yang ke-1. Setelah Lee Chang berhasil membunuh para zombie ini, enggak deh, jadi Lee Chang itu sempat nggak berhasil bagaimana caranya membasmi para zombie ini. Sampai akhirnya dia tahu bahwa bagaimana mereka bisa berubah menjadi zombie itu awalnya dari sebuah tanaman bunga yang memiliki, jadi itu di dalamnya itu kayak ada telur-telur parasit, yang sehingga kalau misalkan dikasih ke orang yang baru saja meninggal, itu 2 jam kemudian telur-telur parasit itu akan menetas di dalam tubuh, dan 2 jam kemudian mereka akan berubah menjadi zombie. Istilahnya kayak parasit ini menyentuh saraf-saraf yang baru saja mati ini, dijadikan apa ya, kayak parasitnya itu kayak ke saraf-saraf manusia, lalu merubah manusia menjadi haus dengan daging manusia dan darah, kayak gitu. Dan yang pastinya Lee Chang ini juga dikasih tahu sama salah satu tabib perempuan, salah satu bawahan tabib yang di kerajaan, bahwa tanaman ini tuh cukup berbahaya kalau misalkan dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang baru saja meninggal. Dan yang pastinya kalau sebenarnya mereka ini nggak berbahaya kalau misalkan zombie yang baru saja kayak manusia meninggal dimasukkan tanaman itu, sebenarnya pada saat manusia lain digigit oleh zombie yang baru saja dikasih tanaman itu sebenarnya nggak akan tertular. Tetapi pada saat setelah zombie ini yang digigit itu, orang kedua ya istilahnya digigit itu, baru manusia lainnya akan berubah menjadi zombie kalau misalkan kita memakan daging yang baru saja tergigit lalu dimasak lalu dimakan. Mereka akan berubah menjadi zombie karena parasit-parasit tadi istilahnya kan masih di dalam tubuh manusia yang tadi digigit itu, sehingga kalau misalkan tertular di manusia-manusia lainnya yang masih hidup, mereka akan berubah menjadi zombie, seperti itu. Dan sampai pada akhirnya Lee Chang dengan timnya itu berusaha untuk mencari tahu masih adakah tanaman-tanaman ini di bukit-bukit yang cukup lembab, karena memang tanaman ini hidup di perbukitan atau di pergunungan yang memang cuacanya agak lembab dan juga dingin. Dan zombie itu suka di tempat-tempat yang dingin, tempat-tempat yang lembab, dan yang pastinya kalau di musim panas mereka nggak akan keluar di siang hari tapi akan keluar di malam hari. Tapi kalau di musim dingin mereka akan keluar di siang hari ataupun malam hari karena kan cuacanya yang berbeda. Dan yang pastinya di ending season 2 nya ini lagi-lagi dibuat menggantung oleh Kim Eun Hee, si penulis. Dibuat menggantung dan entah kenapa kayaknya suka banget gitu dibuat ngegantung gitu aja, padahal tuh aku nggak suka digantungin. Oke, lanjut. Jadi
Kim Eun-hee, si penulis ini, membuat ending dari season keduanya ini menggantung. Yang pastinya endingnya ini cukup mengejutkan karena memang sosok pangeran yang kedua ini, adik tirinya, yang dimana nih anak ini sebenarnya tidak lahir dari perut si ratu, tapi dari perut yang lainnya, perut perempuan lain maksudnya. Dan mungkin orang-orang beranggapan bahwa ini adalah pangeran yang dilahirkan dari si ratu kayak gitu. Jadi si Lee Chang ini mengalah untuk adiknya yang dia anggap adik, untuk dia menjadi seorang raja, menjadi raja kecil yang dibantu oleh orang-orang terdekatnya. Setelah itu baru kayak si Lee Chang ini kayak menghilang begitu saja dan mengatakan ke orang-orang bahwa Lee Chang ini kakaknya sudah meninggal. Pokoknya keluarga besarnya kayak bapaknya, ibunya, dan kakaknya ini meninggal dunia, sehingga kayak dia tinggal sendirian seperti itu. Dan yang pastinya drama ini lagi-lagi menggantung. Jadi Lee Chang itu kayak mencari tahu tanaman ini itu kok bisa sampai keluar daerah Joseon, sampai ke Tiongkok, sampai ke Cina dan sebagainya. Dia kayak berusaha mencari tahu siapa yang menyetor barang-barang itu keluar daerah Korea seperti itu, sehingga dia kayak di endingnya ini kayak menggantungnya itu adalah salah satu aktris muncul di ending season 2. Ini adalah Jun Ji Hyun. Dia kayak muncul gitu di season ini. Kayak ya, dia kayak muncul gitu. Dan kayaknya sih jahat banget sih kalau misalkan aku lihat. Dan setelah itu kayak the end, kayak selesai gitu aja. Kayak kita nggak tahu kelanjutannya karena si raja kecil kayak kayak parasitnya dimasukkan ke dalam tubuh raja kecilnya. Lalu Lee Chang kayak harus menghadapi pertempuran selanjutnya dengan zombie. Lalu Jun Ji Hyun tiba-tiba muncul di ending season 2. Apa maksud dari Kim Eun-hee memasukkan Jun Ji Hyun di drama ini? Aku berharap ini ada season ketiganya. Oke. Itu kedua season yang menurut aku kayak wah gila sih. Ini keren banget. Dan aku tuh masih penasaran dengan dua season ini yang katanya Kim Eun-hee mengatakan ke media bahwa dia siap menulis Kingdom season 3 kalau misalkan di season kedua Kingdom ini berhasil menuai prestasi, menuai reaksi positif dari netizen. Dia akan membuat season yang ketiga. Semoga aja season yang kedua ini bukanlah akhir dari perjalanan dari Pangeran Lee Chang dengan teman-temannya untuk mencari tahu tanaman ini. Dan yang pastinya juga I don't know, mungkin drama ini itu aku kasih skor sekitar 8,9. Kenapa aku kasih skor 8,9? Karena drama ini tuh yang kayak wow, kayak nggak tahu kenapa yang kayak dari beberapa drama kerajaan, salah satu drama ini yang berhasil membuat aku tertarik sama drama ini gitu, yang kayak ayo dong adain season ketiganya, tolong dong adain season ketiganya. Itu tuh yang kayak harapan aku tuh sampai segitunya dengan penulis Kim Eun-hee, dengan sutradara Kim Sung Hoon ini. I don't know, mungkin kayak wow, amazing banget dramanya ini gitu. Dan drama ini itu ditayangkan di Netflix. Kalau kalian pengen tahu, jadi Kingdom 1 dan Kingdom 2 ini ditayangkan di Netflix. Dan yang pastinya drama ini tuh sempat yang kayak ditolak gitu sama beberapa televisi karena memang memiliki jalan cerita yang cukup creepy, yang cukup mengerikan, yang cukup yang dimana tuh banyak banget adegan berdarahnya, banyak banget adegan gigit-gigitannya dan sebagainya. So kalau kalian pengen nonton, tontonlah sekarang di Netflix. Kalau misalkan kalian pengen ada season 3-nya, kalian berharaplah
lebih banyak kalau kalian pengen ada season 3-nya, karena aku juga pengen berharap ada season 3-nya. So cukup sekian dulu dari aku. Mungkin bagi kalian video ini tuh panjang banget, karena aku juga sebenarnya tadinya nggak mau panjang-panjang, tapi karena aku tuh kayak merasa bahwa ini tuh harus dijelaskan ceritanya seperti apa, dan aku harus kasih tahu jalan cerita itu kayak gimana ke kalian. Jadi kalau kalian masih penasaran bagaimana jalan ceritanya lebih lengkap lagi, kalian harus tonton drama ini, karena drama ini tuh wow, amazing banget. Karena aku tuh suka banget sama Ju Ji Hoon yang di sini tuh pakai pakaian hanbok, yang dia tuh menjadi seorang pangeran. Oh my god, beda banget sama drama dia yang lainnya yang kayak di Item, Hyena, terus Along with the Gods, yang kayak gitu-gitu tuh dia kan memakai biasalah kayak jas, kemeja, kaos biasa ya, kayak drama-drama modern. Tapi tuh di drama Kingdom itu wow, very handsome. Ju Ji Hoon tuh kayak wah, Ju Ji Hoon. Jadi kalian harus tonton dramanya, karena pertama drama ini tuh keren banget, kedua Ju Ji Hoon itu di sini ganteng banget, yang ketiga walaupun Ju Ji Hoon itu ajusi, dia berhasil mencuri perhatian aku ke Ju Ji Hoon. So kalian harus tonton dramanya. Oke, dan cukup sekian dulu dari aku. Mungkin next time aku akan kasih ke kalian video-video lainnya, entah itu tentang review atau pembahasan film atau drama, atau aku bakal kasih video tentang jalan-jalan aku, tentang aku makan-makan, whatever it is. Aku akan kasih ke kalian konten yang lainnya next time. So, sampai jumpa minggu depan. See you, bye-bye. 이 연못 안에 시신이 몇 구가 있을 것 같으냐? 이 안에 시신이 몇 구가 있건 몇 식구가 있건 그 누구도 내게 아무 말도 못하게 만드는 것, 그것이 권력이다. 강령전에서 몰골이 끔찍한 괴물을 보았소. 아바마마께서는 어디 계시오? 아바마마께 무슨 일이 생겼는지 알아내야만 한다. 여기 있는 사람들에게 아무래도 무슨 큰일이 벌어진 것 같습니다. 죽은 사람들이 괴물이 돼서 살아났습니다. 이제 곧 깨어납니다. 아저씨! 아저씨! 상주가 뚫리면 이 나라 모든 곳에 역병이 퍼질 것이다. 막아야 한다. 세자는요? 그 일을 방해하는 자들 모두 죽일 것이다. 그 불의와 싸워서 이기시는 것만이 대의를 바로 세우시는 길입니다. 조학조의 반응이 크게 달했어.